Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Plastika, asal sekolah SMP Negeri 7 Guru, kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menulis teks eksplanasi. Pengertian, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena alam atau sosial yang terjadi. Kemudian tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberitahu kepada khalayak tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab, akibat, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Jenis teks eksplanasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, eksplanasi sekuintal, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Yang kedua, eksplanasi kausal, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal-muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Yang ketiga, eksplanasi teoritis, yaitu jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang tidak terjadi di balik suatu fenomena alam. 4. Eksplanasi faktorial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan penjelasan tentang fenomena yang akan dibahas, baik itu fenomena alam ataupun sosial. Yang kedua, deretan penjelasan. Deretan penjelasan merupakan inti dari suatu eksplanasi yang ditulis untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada fenomena alam atau sosial. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi atau kesimpulan adalah hasil akhir atau simpulan dari fenomena yang dibahas yang sifatnya opsional, maksudnya boleh ada atau juga boleh tidak ada. Kaidah teks eksplanasi. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi terdapat istilah atau bahasa ilmiah. Yang kedua, pembahasan yang terdapat di dalam teks eksplanasi memiliki sifat umum dan tidak mencakup partisipan mengenai manusia. Yang ketiga, penulisan dalam teks eksplanasi dibuat sesuai dengan peristiwa yang sesuai fakta atau benar-benar terjadi. Yang keempat, biasanya teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, di dalam teks eksplanasi ada konjuksi, kausal, dan juga waktu. Yang keenam, pemakaian kata kerja di dalam jenis teks eksplanasi ini lebih sering relasional dan juga material. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi. A. Pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. B. Pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan objek,
fenomena atau kejadian alam yang akan ditulis dalam bentuk teks eksplanasi. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi tentang objek atau fenomena alam yang terjadi tersebut. 3. Menyusun struktur teks eksplanasi sebagai kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan struktur teks menjadi teks eksplanasi. Yang kelima, memberi judul pada teks eksplanasi. Yang keenam, memeriksa ketetapan setiap pilihan kata atau kalimat, ejaan, serta struktur kalimat dalam teks eksplanasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.